Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya. Mari kita belajar SKD untuk persiapan CPNS tahun 2025. Hari ini kita akan belajar TKP tentang pelayanan publik. Di sini kita akan belajar teorinya saja. Untuk soal-soal tidak kita pelajari di video kali ini. Oke, langsung saja kita bahas pelayanan publik. Pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan undang-undang. Peraturan perundang-undang bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, atau pelayanan administrasi yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. Ini saya ambil di Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Pasal ke-1 tentang pelayanan publik. Pelayanan publik harus memenuhi prinsip. Yang pertama, kepentingan umum, mengutamakan kebutuhan masyarakat. Jadi masyarakat itu butuh apa? Apa yang dibutuhkan oleh masyarakat? Kita sebagai pelayan publik harus memberikan apa yang masyarakat berikan. Memberikan apa yang masyarakat butuhkan. Misal, masyarakat membutuhkan air, ya kita berikan air, kita layani apa yang dibutuhkan masyarakat. Masyarakat butuh kesehatan, ya kita berikan pelayanan kesehatan. Gitu ya. Yang nomor 2, kepastian hukum. Ini sesuai undang-undang, sudah ada aturannya. Secara undang-undang bagaimana? SOP. Yang ketiga, keterbukaan. Dalam pelayanan publik harus transparan dalam proses dan informasi. Transparannya ini harus sesuai dengan undang-undang atau SOP. Misal, kita datang ke bank, ingin melihat rekening saudara kita, misal. Minta tolong ke customer service, minta dibukakan berapa sih banyaknya uang yang ada di tabungan saudara kita. Nah, itu nggak boleh karena melanggar SOP. Keterbukaan ini atau transparan ini harus ada aturannya, sudah diatur. Yang keempat, akuntabilitas, dapat dipertanggungjawabkan. Jadi bisa dipertanggungjawabkan. Nomor 5, efisiensi dan efektivitas, tepat waktu dan sesuai tujuan. Konteks soal TKP pelayanan publik itu profesi. Dalam soal itu apa namanya? Profesinya kita sebagai apa? Biasanya dalam soal itu ditunjukkan kita sebagai petugas atau sebagai pimpinan. Mungkin banyak sebagai pemangku kepentingan, semisal pimpinan perusahaan, sebagai gubernur, sebagai bupati. Nah, kita harus mengetahui posisi kita sebagai apa. Kalau pemangku kepentingan atau pimpinan, kita harus bagaimana mengelola hubungan dengan pihak terkait. Jadi, dalam memberikan kebijakan, semisal masyarakat menginginkan karena daerah itu banjir, misal daerah tersebut banjir dan masyarakat kan ingin tanahnya, daerahnya itu aman-aman saja. Nah, kita sebagai pemangku kepentingan atau sebagai gubernur, kita harus memberikan kebijakan bagaimana ini tidak banjir. Mungkin kita adakan proyek irigasi yang bagus, aliran sungainya yang bagus, kanal-kanalnya yang bagus. Terus ada aturan dilarang membuang sampah sembarangan. Nah, itu kita sebagai pemangku kepentingan, sebagai gubernur atau sebagai bupati, kita harus tahu posisinya. Jadi beda kalau posisi kita sebagai petugas atau tukang. Nah, otomatis kalau keluhannya banjir, masyarakat keluhannya banjir, kita terjun membersihkan sampah-sampah tersebut. Kita tidak bisa memberikan aturan yang buang sampah
kena denda, nggak boleh. Karena kita bukan pemangku kepentingan, bukan gubernur, tapi petugas. Jadi kita lihat, kita sebagai apa dulu. Yang kedua, front office. Biasanya kita sebagai front office. Nah, ini profesi ya. Maksudnya ini pemangku kepentingan, terus ada sebagai front office. Nah, kebanyakan profesinya itu di soal-soal itu seperti ini. Kalau front office itu bagian depan, melayani tamu atau masyarakat di kantor instansi. Kalau customer service, nomor ketiga customer service, menangani keluhan dan permintaan pelanggan. Terus ada yang teller bank, mungkin melayani transaksi keuangan nasabah. Atau sebagai guru, memberikan layanan pendidikan pada siswa. Atau tenaga kesehatan, melayani pasien di fasilitas kesehatan. Jadi kita harus tahu, kita itu posisinya di TKP, ini sebagai apa itu ya. Oke, lanjut. Tipe masalah dalam soal. Yang pertama, sektor pelayanan, misal pelayanan administrasi, kesehatan, pendidikan, atau keuangan. Yang kedua, kebutuhan masyarakat, misalnya mengatasi antrian panjang, menangani keluhan, atau memberikan solusi darurat. Ini biasanya ada di soal, masalah-masalahnya. Bagaimana kalau pendidikan, masalahnya pendidikan, kita harus bagaimana? Apakah posisi kita juga harus diperhitungkan? Posisi kita apakah sebagai kepala sekolah, atau sebagai guru, atau bupati? Misal, mengatasi antrian panjang, atau menangani keluhan. Posisi kita sebagai apa dulu? Oke. Terus, tips mengerjakan soal TKP pelayanan publik. Yang pertama, utamakan kebutuhan masyarakat. Pilih jawaban yang menunjukkan kepedulian terhadap kepentingan masyarakat. Contoh, memberikan solusi yang sesuai dengan permasalahan atau kebutuhan masyarakat. Jadi masyarakat itu butuh apa? Ya dikasih itu. Masyarakat butuh air, ya dikasih air. Masyarakat butuh kesehatan, ya diberi kesehatan. Jangan yang lainnya. Apa yang dibutuhkan, itu yang diberi. Nomor 2, berikan kebermanfaatan luas. Pastikan jawaban memberikan manfaat bagi sebanyak mungkin orang. Contoh, membuat kebijakan yang adil untuk semua warga biasanya dilakukan oleh para pemangku kepentingan. Usahakan yang banyak orang mendapatkan manfaat tersebut. Yang ketiga, patuhi SOP tanpa mengabaikan pelayanan prima. Ingat, dalam pelayanan publik kita bekerja itu ada SOP-nya. Seperti tadi, tidak menyebarkan informasi yang yang krusial, yang sifatnya rahasia, ya jangan. Itu ada SOP-nya. Jawab harus sesuai dengan prosedur, tetapi tetap mengedepankan pelayanan. Contoh, memberikan informasi terkait SOP atau prosedur yang hendak dilanggar. Nggak boleh. Nomor 4, penuhi hak-hak konsumen. Penuhi hak konsumennya. Pastikan jawaban menghormati hak masyarakat sebagai penerima layanan. Contoh, memberikan informasi yang jelas dan transparan. Ini penting. Dalam pelayanan publik, biasanya di bidang administrasi, bingung, ada orang datang bingung. Nah, kita memberikan informasi. Berikan informasi dengan baik. Jangan bentak-bentak, kita berlaku dengan baik. Nomor 5, sopan. Nah, ini sopan informatif. Kita harus sopan, informatif, dan komunikatif. Pilih jawaban yang menunjukkan sikap ramah, jelas, dan mudah dipahami. Contoh, menjelaskan prosedur dengan sabar kepada warga yang bingung. Kita harus sabar menjelaskan. Oke. Itu tadi beberapa teori materi tentang pelayanan publik. Semoga bermanfaat. Semoga di tahun ini kita lolos PNS. Al-Fatihah. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.